Masih sekolah, jangan bilang cinta sekarang. Yudi menghela napas lemah. Hatinya rontok bak daun di musim gugur. Asih, gadis pujaannya menolak lamaran. Sebelumnya Yudi yakin ia bakal diterima. Alasannya sangat mendasar. Asih selalu tersenyum dan bertanya kabar ketika berjumpa. Semua pemuda desa mencap Asih sebagai bunga desa. Rupa menawan, bodi semampai, ditambah kulit putih bersih, tiada bekas koreng. Hanya saja Asih anak orang berada. Rumahnya paling besar di kampung. Rasa segan dan takut ditolak menjadi momok bagi pemuda desa. Imbasnya hingga kini, Asih belum menerima lamaran sekalipun. "Woi Yud, kenapa muka kau begitu?" sapa Denny ketika berpapasan di jalan. Yudi menggelengkan kepala dan tersenyum. "Gak apa-apa." Cukup menyedihkan jika berita ditolaknya menjadi perbincangan sekampung. Setelah sebelumnya ia berkoar-koar yakin cinta berbalas. Yang ada, teman bahkan tetangga menertawakan tiada henti. "Ayo ikut ke Danau Ranu. Di sana ada anak kuliahan," kata Randy. Kata Denny gembira akan menyaksikan para gadis. Berharap salah satunya jodoh. "Ada Asih juga," bisiknya. Yudi hanya menatap biasa, tiada lagi binar kegembiraan kala nama Asih disebut. Denny merenggut curiga. "Kenapa? Mau ikut nggak?" "Pergilah. Aku mau bantu emak jemur jagung." Denny tak memaksa. Ia melenggang pergi, begitupun Yudi. Jawaban Yudi hanyalah bohong belaka. Namun emak menyuruh membelikan tahu untuk lauk sore nanti. Rumah penjual tahu melewati Danau Ranu. Denny ada di bawah pohon. Benar apa kata Denny, banyak mahasiswi bergerombolan dengan buku catatan dan pena di tangannya, termasuk Asih. Yudi memalingkan wajah. Asih menatap dan tersenyum seperti biasanya. Asih tidak tahu besarnya luka di hati Yudi yang telah ia torehkan. "Terima kasih, Nak Yudi sudi melamar anak saya," tutur Pak Retno. "Kami tidak merasa keberatan jika Asih bersanding dengan Nak Yudi. Semua orang tahu Nak Yudi pemuda baik dan rajin bekerja," lanjut Pak Retno sembari menghela napas. Lek Budi sebagai pengganti Bapak Wali Yudi dikarenakan bapaknya wafat berharap cemas. Dalam hati Lek Budi terbesit kemustahilan orang seperti Pak Retno, saudagar kayu jati dan mahoni, mau menerima lamaran Yudi yang hanya anak seorang buruh tani. Berbeda dengan Lek Budi, Yudi sebaliknya. Untayan kata Pak Retno memamparkan kebaikannya. Rasanya ia ingin melompat kegirangan, membayangkan bersanding dengan wanita pujaan, namun Yudi mampu menahannya. Yudi siap mendengar lanjutan calon mertuanya itu. "Asih masih sekolah." Pernyataan Pak Retno dianggupi pelan oleh Yudi. Kenyataannya memang begitu. Misal Asih menikah sekarang, khawatir sekolahnya terganggu. Cengkraman pada kursi melemah. Yudi menatap Lek Budi di sebelahnya. Lek Budi tidak terlalu terkejut. Dari awal sudah menduga. Tapi ponakannya kuekeh dan selalu berbicara cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. "Baiklah Pak Retno, saya ucapkan terima kasih. Maaf mengganggu waktu Pak Retno, padahal sedang sibuk," respon Lek Budi ramah. "Oh tidak, saya tidak sibuk. Mohon maaf sekali lagi." Yudi ingin menampik pembicaraan keduanya. Perihal lamaran belum usai. Jika kendalanya khawatir terganggu, Yudi akan berusaha tidak akan membiarkan itu terjadi. "Kalau perlu, Asih boleh ikut KB.
Meski kata orang-orang, awal nikah bisa mengakibatkan kemandulan jika melakukannya. Kalau perlu, Yudi tidak akan menyetubuhi Asih sampai sekolahnya lulus. Namun berontakan itu hanya ada di dalam dada saja. Nyatanya, Yudi tak sanggup mengeluarkannya sampai mereka berdua pamit pulang. Ini tahunya, Yud. Bengong saja, sindir Yusaro, penjual tahu. Mikir apa? Berat banget kayaknya. Urusan anak muda, kepo saja Yusaro nih. Selembar uang 2000 diulurkan Yudi. Dasar anak muda. Yudi hanya tersenyum lirih. Kembali melewati danau Ranu. Suasana masih sama. Kedua kaki Yudi seolah meminta berhenti. Netranya tertuju pada gadis berambut lurus panjang. Asih tertawa berdua bersama lelaki tampan, hidung mancung, kulit putih dengan badan tegap tinggi. Sangat cocok disebut couple goals. Hati Yudi membara. Alasan Pak Retno menyinggung sekolah anaknya terganggu mungkin hanya bualan belaka. Karena ada lelaki yang lebih diidamkan menjadi menantu dibanding dirinya. Kenapa tidak jujur saja? Bang Yud, tunggu sebentar, teriak Asih memanggil Yudi. Yudi hanya mematung, tak membalas, hanya sekedar menyapa atau basa-basi seperti biasanya. Kata Abah, abang ngelamar aku kemarin malam. Tidak ada jawaban. Menyakitkan untuk dibahas. Maaf bang, jika abang sakit hati karena penolakan itu. Jujur Asih masih ingin lanjut ke jenjang lebih tinggi dan Abah mendukung itu. Asih tahu pria di hadapannya dalam keadaan terluka. Kamu tidak mencintaiku. Selama ini sapaan yang kau lontarkan hanya basa-basi. Runtutan pertanyaan keluar begitu saja. Yudi ingin tahu sendiri dari mulut sang gadis. Itu. Asih bingung mau menjawab apa. Pasalnya jawaban jujurnya tambah melukai Yudi. Meski Yudi ingin memaksa dan mendengar jawaban Asih, kegagapan Asih sudah menjelaskan semuanya. Sudah, jangan diteruskan. Lebih baik kau jangan jadi wanita murahan, tersenyum dan menyapa semua orang. Mereka akan menganggap keliru akan keramah tamahanmu itu. Tutur Yudi menahan emosi. Dadanya bergemuruh tak karuan. Lelaki di belakang Asih tadi hanya menatap tak suka. Air mata Yudi runtuh. Ia menenteng seplastik tahu dengan derayan air mata mengucut deras. Memaki diri karena bodoh, menyadari kenyataan tak semanis apa yang dipikirkannya. Aku bodoh, teriak Yudi dalam hati. Tamat.